Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2684. Benar sekali. Siji telah datang ke Li Fugui dan bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Saudaraku, apakah menurutmu aku bisa menggunakan sihir sekarang?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masih terlalu dini sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkanmu menggunakan sihir untuk melampiaskan kebencianmu hari ini." Setelah mendengar perkataan Li Fugui, wajah Siji langsung menampakkan ekspresi penuh harap. Dia terkekeh dan berkata, "Benarkah, saudaraku? Kalau begitu, baguslah. Aku akan duduk dan menunggu. Kalau kamu setuju untuk membiarkanku menggunakan sihir, panggil aku." Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Tidak apa-apa, duduklah dan istirahatlah dulu." Saudara Bao tentu saja juga mendengar percakapan antara Li Fugui dan Siji. Tunggu sampai mereka berdua selesai berbicara. Saudara Bao tertawa dan berkata, "Anak muda, kamu masih menggunakan sihir untuk menghadapi kami. Bahkan jika kamu menggunakan sihir hari ini, itu tidak akan berhasil. Entah aku jual mobil ini kepadamu seharga 200.000 yuan, atau..." Saudara Bao belum selesai berbicara. Li Fugui berkata kepadanya dengan terus terang, "Baiklah, bukankah kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu memiliki seseorang? Sekarang kamu harus menelepon saudara iparmu dan memintanya untuk datang. Saya juga akan menelepon dan mengatur krematorium untuk Anda terlebih dahulu." Ketika saudara Bao mendengar ini, kebencian di matanya menjadi semakin kuat. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Anak baik, kalau kau punya nyali, hari ini aku akan melihat apakah kau akan membunuhku, atau aku yang akan membunuhmu, dasar bajingan." Setelah mengatakan ini, saudara Bao segera mengeluarkan telepon genggamnya dan langsung menelepon saudara iparnya. Setelah menjelaskan secara singkat situasi di tempat kejadian, saudara Bao berkata kepadanya dengan terus terang, "Cepat bawa orang-orangmu ke sini. Bawa semua senjata ke sini. Mereka akan membantuku menghubungi krematorium." Hanya beberapa kata, saudara Bao menutup telepon. Li Fugui dengan tenang berkata kepada Sister Ming di ujung telepon, "Sister Ming, atur seseorang untuk secara diam-diam menutup lokasi yang baru saja saya kirimkan kepada Anda. Sesuatu mungkin terjadi di sini. Ingat, jangan ganggu kehidupan normal orang sekitar." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, saudari Ming langsung bertanya, "Bagaimana keadaannya? Seberapa serius masalahnya?" Li Fugui tertawa dan berkata, "Tidak banyak, hanya 5 atau 6 orang." Sister Ming mengangguk dan berkata, "Baiklah, 5 atau 6 orang saja sudah cukup. Kalau 50 atau 60, saya perlu membicarakannya dengan para pemimpin di sini." Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Li Fugui menutup telepon dan berjalan menuju lokasi di mana mayat gadis itu berada. Setelah tiba di depan gadis mayat itu dan duduk, Li Fugui menatap saudara Bao dan bertanya sambil tersenyum, "Hei, sobat, sudah berapa lama kamu menyetir ke sini?" Saudara Bao juga tercengang melihat ekspresi wajah Li Fugui. Kalau orang biasa, dia pasti ketakutan setengah mati kalau kejadiannya sampai begini. Tapi anak ini ada di depanku. Sampai sekarang dia masih terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Mungkinkah itu? Apakah pendukung di belakang anak di depannya ini lebih kuat daripada pendukungnya sendiri? Otaknya bekerja cepat. Demi amannya, saudara Bao untuk sementara menahan amarahnya dan berpikir bahwa ia akan menunggu adik iparnya Kitian datang, lalu mengambil tindakan yang tepat berdasarkan penilaian Kitian. "Haha, mereka kan lebih tua darimu.
kata saudara Bao acuh tak acuh. Li Fugui menyilangkan kakinya dan berkata sambil tersenyum tipis, jangan menyombongkan diri. Dealer mobil Anda baru beroperasi selama 2 tahun. Haha. Tetapi saya dapat melihat bahwa Anda pasti telah menghasilkan banyak uang kotor dari dealer mobil ini dalam 2 tahun terakhir. Saudara Bao mengerutkan kening dan bertanya, siapakah kamu sebenarnya? Li Fugui berkata dengan santai, awalnya saya berencana untuk membeli mobil, tetapi pengemudi ini bersikeras mengantar saya ke tempat Anda. Saya tidak menyangka bahwa setelah saya datang ke sini, Anda malah memperlakukan saya seperti orang bodoh. Katakan, bolehkah saya menyetujuinya? Saudara Bao tampak tidak yakin dan berkata, sialan, siapa yang menganggapmu bodoh? Biar kukatakan padamu, kalau ada yang bodoh, itu aku. Sialan, aku membeli mobil ini seharga puluhan ribu dolar, dan sekarang kau ingin mengambilnya seharga 60.000 yuan. Aku bahkan belum sempat menawar denganmu, tapi kau sudah merusak mobilku. Sampai sekarang, kamu masih belum berencana untuk memberiku kompensasi. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kau benar-benar mengira kota Hui adalah wilayahmu? Kedua gadis bodoh di sebelahnya juga dengan cepat mendatangi Li Fugui, juga dengan wajah tegas, dan berkata dengan marah, anak muda, kamu terlalu tidak masuk akal, bukan? Sekarang mobil kita sudah rusak, setidaknya kamu harus membayar ganti rugi, kan? Tapi kamu, setelah mendengar perkataan ini, Li Fugui hanya membiarkannya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri, dan tidak memasukkannya ke hati sama sekali. Tapi Korps Princess berbeda, melihat ada manusia biasa yang berani berteriak di depannya. Siji dengan marah bertanya pada Li Fugui lagi, kakak, kapan aku bisa menggunakan sihir? Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, seperti kata pepatah, kamu harus mencabut rumput. Haha, sekarang kamu hanya bisa membunuh keempat orang ini dengan sihirmu, tetapi para pembantunya akan tetap bebas. Siji bertanya, saudaraku, apakah kamu bermaksud menunggu sampai para pembantunya tiba, dan kemudian kita membunuhnya bersama para pembantu yang dibawanya? Li Fugui berkata, ya, itulah yang saya maksud. Mata kakak Bao membelalak, menatap Li Fugui dan Siji dengan tak percaya, dan bertanya dengan heran, tunggu, kalian berdua, tidakkah kalian mendengarkanku dengan saksama tadi? Kakak iparku adalah direktur daerah ini, dan dia adalah seorang polisi. Beranikah kalian menyentuh polisi itu? Li Fugui tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, haha, apa salahnya menjadi polisi? Seperti kata pepatah, jika seorang pangeran melanggar hukum, ia bersalah atas kejahatan yang sama seperti rakyat jelata, apalagi seorang polisi. Hanya sekedar mengatakan, dua pria berseragam masuk dari luar. Begitu Kitian dan polisi-polisinya datang di hadapan saudara Bao, saudara Bao tidak sabar untuk melangkah maju dan mulai menceritakan kisah kejahatan Li Fugui dan Siji. Kitian memasang wajah dingin dan menatap Li Fugui dan Siji dari waktu ke waktu. Tunggu sampai saudara Bao selesai berbicara. Kitian kemudian mengambil 2 langkah sekaligus dan mendatangi Li Fugui. Setelah menatap Li Fugui yang masih duduk di kursi, Kitian berkata dengan suara keras, "Mengapa kamu masih duduk di kursi? Bangun!" Li Fugui mengaktifkan pikirannya dan hanya dengan melihat ke dalam hati Kitian, dia sudah tahu bahwa dia dan saudara Bao berada di perahu yang sama. Awalnya saya berpikir jika Kitian tersihir oleh saudara Bao, saya mungkin bisa meminta Kitian untuk membantu saudara Bao dan yang lainnya mengumpulkan jenazah. Namun tampaknya sekarang, sama sekali tidak perlu baginya untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini, memikirkan hal ini.
Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Qitian dan yang lainnya sambil tersenyum. Baiklah, katakan saja padaku bagaimana cara menangani masalah ini. Qitian telah mengenakan seragam ini selama lebih dari 10 tahun. Sejujurnya, dia belum pernah melihat pria sekeras kepala Li Fugui. Saya baru saja meminta pihak lain untuk bangun. Tetapi orang ini masih duduk di kursi setenang batu. Memikirkan hal ini, Qitian mendengus dingin dan berkata, "Sekarang aku perintahkan kau untuk berdiri dan ikut dengan kami." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberitahumu lagi bagaimana rencanamu untuk menangani masalah ini. Katakan saja padaku sekarang." Qitian dengan marah memarahi, "Hei, dasar bajingan kecil, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, kan? Aku memberimu peringatan pertamaku sekarang." Saat Qitian berbicara, dia benar-benar mengeluarkan semprotan merica dari tubuhnya. Setelah melihat adegan ini, Li Fugui tidak akan menanggungnya lagi. Dia hanya melirik Ratu Qitian, dan berkata kepada gadis mayat di sebelahnya, "Kakak mayat, bunuh dulu saudara Bao ini dan sopir yang menghasilkan uang dengan cara yang tidak bermoral ini." Si Ji telah lama menunggu kalimat ini. Kata-kata Li Fugui baru saja jatuh. Gadis mayat yang duduk di kursi tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan lengannya terentang lebih dari 2 meter seperti karet gelang, dan pertama-tama meraih leher pengemudi. Segera setelahnya, sang putri mayat mengerahkan tenaga dengan jari-jarinya, yang menyebabkan leher pengemudi patah. Dia langsung jatuh ke tanah, dan setelah jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tubuhnya berkedut beberapa kali dan kemudian tidak bergerak. Bao Ge, Qitian dan petugas polisi yang datang bersama mereka semua tercengang setelah melihat pemandangan ini. Terutama Qitian. Dia langsung pucat pasi, mulutnya setengah terbuka, dan menatap gadis mayat itu dengan rasa tidak percaya. Bibirnya terus bergetar ketika dia bertanya, "Siapa? Siapa kamu?" Si Ji tersenyum lembut dan berkata kepada Qitian, "Kamu tidak pantas tahu." Qitian panik. Dia hendak menyemprot Li Fugui dengan semprotan merica. Tetapi sebelum dia bisa mengerahkan tenaga, tangan Li Fugui telah mencengkeram pergelangan tangan Qitian. Dia dengan lembut menarik orang lain untuk duduk di depannya, lalu berkata kepada Qitian, "Qitian, benar. Haha, duduklah dulu, duduklah dan mari kita bicarakan ini perlahan." Qitian berkeringat deras dan berkata dengan tergesa-gesa, "Apa lagi yang bisa dikatakan sekarang? Kamu telah membunuh seseorang, tahukah kamu?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku tahu. Tetapi bahkan jika kita membunuh seseorang, haha, tidakkah menurutmu orang ini seharusnya tidak mati?" Qitian menghirup udara dingin. Awalnya dia hanya terkejut dengan kemampuan Corpse Princess. Tetapi sekarang, ia tidak dapat membayangkan bahwa pemuda yang tampak muda di depannya ini masih dapat tetap tenang sementara komplotannya telah membunuh seseorang. Selain merasa tidak nyaman, Qitian dengan cepat berkata kepada polisi muda di sebelahnya, "Cepat, panggil bantuan." Li Fugui menatap polisi muda di depannya, tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Memanggil bantuan. Haha, anak muda. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil bantuan dalam situasi ini? Lagi pula, untuk orang sepertimu yang memang pantas mati, bahkan jika ada yang datang menyelamatkanmu, apakah kau masih berniat untuk terus hidup dan menyakiti orang lain?" Saudara Bao terus mundur. Dia tidak pernah menyangka bahwa hari ini dia akan berada dalam bahaya kematian. Melihat temanku yang telah meninggal, agar terhindar dari kematian akibat diinjak-injak oleh Ratu Mayat, Saudara Bao, saat melihat Li Fugui sedang berbicara dengan anak buah Qitian,
bertindak seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat dan berencana untuk melarikan diri dari pandangan Li Fugui saat dia tidak memperhatikan. Tetapi, sekalipun Li Fugui memberi kesempatan pada saudara Bao untuk melarikan diri, Si Ji tidak akan memberinya kesempatan itu. Bagaimanapun, Putri Mayat akhirnya mendapat kesempatan menggunakan sihir untuk berurusan dengan orang lain, jadi bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah membuang kesempatan ini. Sebelum saudara Bao bisa mundur sejauh 2 meter, Si Ji berdiri dan berjalan ke arah saudara Bao sambil terkikik. Saudara Bao melihat pemandangan di depannya. Dia buru-buru mengancam Putri Mayat itu. Sudah kubilang, jangan datang ke sini. Kalau berani datang di hadapanku, apa kau percaya aku bisa membunuhmu? Sang Putri Mayat menutup mulutnya dengan kedua tangannya, terkikik dan berkata, "Ayolah, aku ingin melihat hari ini. Bagaimana kau bisa membunuhku?" Sambil berbicara, Si Ji tersenyum dan berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, apakah kamu mendengarnya? Sekarang ada orang-orang dari ras manusia yang berencana untuk membunuhku. Apakah ini lelucon terbesar di dunia?" Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Baiklah, sekarang kamu bisa bersenang-senang dengannya. Kamu juga bisa bertanya kepadanya tentang kejahatan terkutuk yang pernah dilakukannya sebelumnya." Si Ji mengangguk sedikit, dan sekarang dia berjarak kurang dari 1 meter dari saudara Bao. Saudara Bao benar-benar panik. Meskipun dia merasa takut dalam hatinya, bagaimanapun juga dia sudah tua. Menghadapi situasi ini, dia hanya membulatkan tekad, mengulurkan tangannya, dan berniat mencubit leher gadis mayat itu. Tepat ketika saudara Bao mengira dirinya kemungkinan akan meleset dan dihujani oleh mayat wanita, dia tidak menyangka bahwa mayat wanita tidak menghindar atau melawan sama sekali. Sebaliknya, dia berdiri diam dan membiarkan saudara Bao mencengkeram lehernya. Saudara Bao merasa seperti sedang bermimpi. Awalnya dia putus asa, tetapi saat ini, dia seperti melihat harapan hidup. Senang sekali. Saudara Bao buru-buru mengancam Li Fugui dengan keras, "Dasar bajingan kecil. Berbaliklah dan lihat. Kau harus berlutut di tanah sekarang juga, atau aku akan menghancurkan bajingan kecil ini sampai mati hari ini." Li Fugui mengabaikan saudara Bao dan tersenyum pada Qitian yang duduk di sebelahnya dan berkata, "Qitian, jangan khawatirkan mereka. Biarkan mereka bersenang-senang dulu. Tapi kamu, bisakah kamu memberitahuku hal-hal ilegal apa yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun?" Qitian menoleh dan menatap saudara Bao dengan saksama. Tepat saat dia berkedip, tanpa diduga, mayat gadis yang dipegang saudara Bao tiba-tiba mulai merusak tubuhnya, dan leher aslinya yang putih juga dengan cepat teregang. Hanya dalam sekejap mata, leher sang putri mayat menjadi lebih dari 1 meter panjangnya. Lihat situasi ini, bagaimana mungkin saudara Bao punya niat untuk menghancurkan gadis mayat itu? Seluruh tubuhnya menggigil, lalu dia cepat-cepat berteriak, "Kau monster!" Si Ji menatap brother Bao dan berkata sambil tersenyum, "Kamu salah, monster itu levelnya terlalu rendah." "Haha, aku bukan monster. Aku adalah ratu monster. Ngomong-ngomong, bukankah kau bilang kau akan menghancurkanku sampai mati? Ayo, hancurkan aku sampai mati dengan seluruh kekuatanmu. Kalau kau tidak menghancurkanku sampai mati, maka aku akan menghancurkanmu sampai mati selanjutnya." Kaki saudara Bao lemas dan tiba-tiba ia terjatuh ke tanah. Dia lalu merangkak, berguling, dan berlutut di depan mayat gadis itu. "Bibi, tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong jangan remukkan aku sampai mati." Qitian menatap dengan napas tertahan. Jauh di dalam hatinya, ia terus berkata kepada dirinya sendiri bahwa semakin banyak waktu seperti ini,
semakin tenang pula ia seharusnya. Bersambung.